Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Oke, nanti kita akan melanjutkan pelajaran kita. Terlebih dahulu Ibu mau tahu, adakah yang masih ingat pelajaran kemarin, karena kita harus tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan praktek. Oke, masih ingat apa yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup dan membantu untuk mencegah serta mengobati beberapa penyakit. Fungsi probiotik adalah bakteri yang berfungsi menguraikan sisa pakan, senyawa organik dari pakan yang terlarut dan kotoran ikan. Yang kedua, sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat yang bersifat patogen. Artinya, probiotik itu memiliki fungsi menguraikan sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan, sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran di dalam kolam. Kemudian peranan dari probiotik, yang pertama, menekan populasi mikroba jahat yang berada dalam saluran pencernaan dengan cara berkompetisi untuk menempati ruang atau menempel dan kesempatan mendapatkan nutrisi. Kemudian yang kedua, menghasilkan senyawa antimikroba yang secara langsung akan menekan pertumbuhan mikroba jahat dan mencegah terbentuknya kolonisasi mikrojahat dalam sistem pencernaan hewan inangnya. Yang ketiga, menghasilkan senyawa yang bersifat imun non-stimulan, yaitu meningkatkan sistem imun ikan atau hewan inang dalam menghadapi serangan penyakit dengan cara meningkatkan kadar antibiotik dan aktivitas makrofag, misalnya lipopolisakarida, glikan, dan peptidoglikan. Nah, ini semuanya sangat banyak peranan daripada probiotik, khususnya dalam budidaya ikan. Ibu gambarkan bahwa probiotik ini sama dengan jamunya ikan. Ya, kalau misalnya ibu umpamakan, mungkin kalian pernah minum jamu yang dibuat dari kunyit, kemudian kencur, jahe, itu adalah salah satu antibiotik pada manusia. Nah, sama dengan peranan probiotik ini di dalam tubuh hewan ikan. Nah, probiotik ini juga terbuat dari kunyit dan seterusnya. Nanti akan Ibu lihat bagaimana caranya. Kemarin kalian sudah melakukan kegiatan praktek membuat probiotik. Kemudian sekarang manfaat probiotik. Yang pertama, mencegah dan mengobati penyakit. Dalam budidaya ikan diterapkan dalam pakan dan pencampuran pada media air. Untuk pakan, probiotik dipakai dengan dicampurkan ke bahan pakan, sedangkan untuk media air, probiotik disebar ke dalam kolam atau tambak. Kenapa harus seperti itu? Biasanya probiotik ini diberikan pada tambak atau kolam sebelum dilakukan penebaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan pakan. Probiotik ini merupakan salah satu teknologi yang ramah lingkungan, di mana merupakan alternatif dalam meningkatkan dan mempertahankan produktivitas ikan dengan biaya yang relatif mudah.
Kenapa dikatakan bahwa probiotik itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan pakan? Kita ketahui bahwa pakan adalah termasuk kos yang terbesar pengeluarannya dalam pembelian pakan. Oleh karena itu, pakan perlu ditekan dengan cara penggunaan probiotik. Probiotik ini selain kenapa dikatakan bahwa probiotik bisa menekan jumlah pakan pada pemberian ikan? Karena probiotik itu bisa mengurai sisa pakan, sisa-sisa pakan yang tidak termakan atau feces yang ada di dalam kolam itu bisa diurai menjadi pakan alami. Nah, itulah salah satu yang biasanya pakan alami itu adalah termasuk pakan yang disukai oleh ikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas budidaya. Kenapa dikatakan bahwa probiotik itu dapat meningkatkan produktivitas budidaya? Biasanya ikan itu dengan pemberian probiotik itu biasanya menekan mortalitas, menekan angka kematian, sehingga kita panen itu tinggi. Jadi salah satu daripada manfaat daripada probiotik. Kemudian yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi bahwa biasanya sisa-sisa pakan yang tidak termakan di kolam bisa saja menjadi atau menumpuk di dalam kolam, sehingga nanti akan terjadi penumpukan, akumulasi dari beberapa pakan yang menumpuk, itulah menjadi amonia, akan racun. Nah, sehingga dengan adanya probiotik ini, maka bisa memperbaiki lingkungan karena bisa mengurai sisa pakan yang ada di dalam kolam yang tidak termakan oleh ikan dan dijadikan sebagai pakan alami. Kemudian ini adalah salah satu dokumentasi yang pada saat itu Ibu melakukan kegiatan praktek pada saat ada kegiatan peningkatan mutu di salah satu, karena pernah Ibu dipanggil oleh KPTK Kabupaten Goa Makassar untuk meningkatkan atau mengupgrade ilmu yang Ibu miliki. Ini salah satu contoh pembuatan probiotik. Kemudian ini salah satu cara penebaran probiotik di kolam terpal. Ini semuanya ada, nanti akan kita praktekkan. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa kok bisa probiotik itu bermanfaat. Ini semua bahan-bahan yang kami gunakan dalam probiotik.